Aku mau kemana? Silahkan dituliskan nanti jadi doa buat kita semua ya, didoain sama teman-teman semua yang lain di sini ya. Nah, ya itu yang awal-awal yang tadi ya. Dari mulai apa aja kita review lagi ya. Kita review yang awal itu kita punya SIS, kemudian kita punya apa tuh? Klimatologi geofisika, kita punya sandi negara, kita punya intelijen negara, kita punya poltekip dan poltekim, ya. Apa lagi? Kita punya STAN, ya. Kita punya Akpol, Akmil dan sebagainya ya. Jadi kita review lagi nih ya, nggak apa-apa lah. Ya, bayang lagi. Oh ada STP itu kan lupa. Ya, SIN lagi nih, bentar ya. Apa aja nih yang pertama ya, STIS ya, statistik. Yang ingin statistik boleh masuk STIS ya. Apalagi kedinasan. Yang kedua, Politeknik Cyber dan Sandi Negara, dulunya STSN ya, tentang sandi negara yang ingin programmer. Ini cocok untuk di sini ya. Kemudian intelijen negara ya, beda sama STN, tentang keintelijenannya yang di sini mah ya. STN yang tiga ya. Yang keempat, meteorologi dan geofisika dan klimatologi ini ya. Empat, punya itu. Yang kelima punya poltekip dan poltekim ya, tentang keimigrasian dan tentang pemasyarakatan. Ya. Kemudian ada STP perikanan ya, dan itu sebar perikanan itu di seluruh Indonesia di daerah-daerah tertentu ya. Ada tentang perikanan. STAN yang paling terkenal ya. Kemudian IPDN ya. Kita punya Akpol, terakhir Akmil ya. Terakhir sih tadi ada satu lagi katanya. Nah ini mah yang negerinya ya, yang artinya tidak berbiaya. Teman-teman semua itu masuk ke sana tidak berbiaya, dan mungkin ada yang dikasih uang saku juga ya selama pendidikan studinya di sana ya, jadi udah enak lah ya. Emang sih masuknya susah, tapi enak pas kuliahnya, enak dalam hal pembiayaan ya. Itu. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah ini Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, PEM Akamigas ini di bawah BUMN ya, dan di bawah perguruan tinggi dinas di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ini ya. Dan bersyarat di mana nih? Syaratnya tepat di Blora, di Cepu. Ya ini untuk migas yang ingin perminyakan, jurusan perminyakan mungkin bisa sebagai alternatif masuk ke sini ya, STEM-nya Akamigas ya. Untuk kerja mungkin jauh lebih gampang yang di sini nantinya, karena di tempat ini di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ya. Oke. Apa aja program studinya? Program studi teknik produksi minyak dan gas, teknik pengolahan minyak dan gas, teknik instrumental kilang, teknik mesin kilang, logistik minyak dan gas ya. Persyaratannya maksimal usianya 21, bukan ya maksimal ya, jadi nggak boleh, maksudnya alumni 3 tahun ke depan ini udah nggak bisa nih ya. Rata-rata rapot matematika dan bahasa Inggris lebih besar dari 70, 20% terbaik di sekolah ya. Tidak buta warna, tinggi badannya 160, untuk wanita kebalik ya, dan pria 165. Ya, itu persyaratan umumnya. Nah, bagus ya. Nah, ini udah kelihatan langsung nih biaya perkuliahan dan sebagainya ya. Tadi program studinya udah, seleksinya jalur umum mandiri beasiswa, dengan beasiswa dan kerjasama dengan pemerintah ya kalau kerjasamanya. Kuotanya 200 kursi. Nah, tapi kok ini ada biaya perkuliahan, ada yang gede nih. Apa sih ini? Iya, ini adalah istilahnya sekolah kedinasan, tapi ini milik BUMN ya, milik swasta lah bisa dibilang ya. Dia punya biaya perkuliah yang ini ya, dan biaya perkuliah per semesternya nggak main-main di sini ya. Ini adalah 30 juta untuk biaya paket kuliah per semester, kurang lebih ya. Ada yang 32, ada yang 34, ada yang 28 juta ya per semester. Oh bayar sih? Iya bayar, ini mah ya beda. Makanya tadi dibilang, oh terakhir lah, ini bonus satu dikenalin nih, ada PEM Akamigas ya. Kalau teman-teman ingin kerja langsung di bagian perminyakan ya, kilang dan gas, sebanding dengan STM ITB mungkin ini ya, paket kuliahnya 20-30 juta per semester. Dia pembukanya di bulan Maret sampai April ya. Tes tulis Mei, pengumuman di bulan Juni ya. Nah ini gitu ya. Dan ini sisanya ya. Jadi ini mah yang swastanya lah bisa dibilang ya. Akamigas. Nah ini adalah Kementerian Perhubungan ya.
Kementerian Perhubungan, selain yang tadi, kalau yang tadi kan Kementerian Mineral, Kementerian Klimatologi, Keuangan, ke ini ya. Nah, ini yang di bawah Kementerian Perhubungan, ini di 3 sekolah tinggi dan 6 poltek dan 5 akademik ya. Yaitu adalah sekolah tinggi transportasi darat dan sebagainya. Boleh dilihat ini ya. Dari Bekasi, Jakarta, Curug, Tegal, Palembang, Madiun, Semarang, Surabaya, Sumatera Barat, dan Makassar. Ini di bawah Kementerian Perhubungan ya. Punya 3 sekolah tinggi, 6 politeknik dan 5 akademik. Gitu. Ada pertanyaan? Sok silakan. Ya, maksudnya teh bisa aja tuliskan pertanyaannya atau di apa ya? Open mic boleh. Apakah itu bagus gerakannya atau tidak? Tapi kalau dilihat dari olah tubuhnya, ada yang mau bertanya? karena ada pergerakan, ada kemudian untuk Oh tadi ya, Ibu Ervin bertanya ya di bidang kesehatan ya. Ada Poltekkes Bu kalau di kesehatan ya. Memang Poltekkes itu berbiaya misalnya Bu ya, masih negeri Bu. Jadi emang ada biaya kuliah seperti halnya di PTN-PTN yang lain. Untuk yang di Politeknik Kesehatan itu berbiaya, ada biayanya. Jadi dan dia bukan di ikatan dinas biasanya Bu. Dia seperti politeknik yang lain, kayak Politeknik Negeri Batu, Politeknik Negeri Surabaya misalnya, sama, tapi ini di bidang kesehatan bersifat lebih umum Bu. Jadi tidak bukan kedinasan tapi bisa nyari kerja secara mandiri nantinya. Gitu. Gimana Bu? Yang lain? Ada yang bertanya lagi mungkin? Mama Davina mau nanya. Boleh, Mama Davina tadi Mama Bu ya Bu ya. Mama Davina boleh Bu. Gimana Bu? Open mic aja nggak apa-apa ya? Ini nggak apa-apa Bu. Kalau yang Poltekkes boleh minta jurusannya apa aja kan? Oh Poltekkes baik berarti Bu ya. Iya sama kalau saya yang pahami kalau di Poltekkes itu biasanya kita Politeknik Kesehatan itu ada yang analis kesehatan Bu ya, ada yang perawat, ada yang kebidanan Bu. Ada kebidanan, keperawatan, juga ada analis kesehatan juga di sana nanti Bu biasanya. Nanti mungkin lebih lengkapnya nanti berupa file mungkin saya lampirkan Bu ya. Dari unit mana Bu, Davina Bu? Pajajaran? Oh Pajajaran Bu ya. Baik, nanti saya mungkin dilampirkan di file ini Bu ya, ditambahkan Poltekkes. Jadi file yang dipresentasikan hari ini, teman-teman semuanya nanti kita tambahkan juga Poltekkes berikut jurusan yang ada di sana ya sebagai gambaran buat alternatif pemilihan perkuliahan setelah lulus nanti. Gitu mungkin Bu. Siap, makasih yang saya tahu ya perawat, kebidanan sama analis kesehatan mungkin nanti bisa jadi. Kesehatan aja. Jadi Davina pengen kesehatan terus. Kesehatan. Ya, mudah-mudahan Davina bisa lolos ya. Terima kasih Kak. Iya sama-sama. Ada lagi yang lain? Di antara teman-teman di sini. Ada lagi yang lain? Ini yang biasanya ingin ke dinasan ya. Ini ada mungkin nggak gabung ya. Lagi yang lain nih. Kak, ini nanti rekamannya Kak. Oh, ya nanti ada rekamannya ya. Nanti rekamannya kita olah dulu ya. Ada nanti rekamannya Alicia ya. Alicia dari schooling ya. Nanti kita ada rekamannya. Ini recording kok ya. Gitu. Ada lagi Kak? Ini kedinasan ya, jadi banyak banget kedinasan ya, jadi bisa teman-teman jadi alternatif lah ya. Tapi emang tesnya juga nggak semudah tes biasa ya, karena panjang sih jalur ininya ya. Panjang alur penerimaannya yang nggak langsung keterima gitu. Kalau yang kedinasan tuh emang panjang ya, dan fisiknya harus kuat biasanya, membutuhkan tes fisik yang lebih dibanding dengan masuk ke jurusan PTN yang biasa aja. Gimana? Ada lagi Kak? Ada yang bertanya nih? Jadi wajar. Oh, sudah ya. Oh, kereta api tadi ya. Kalau masuk kereta api, masuk kemana ya? Biasanya itu adalah kereta api itu dulu mah ada namanya sekolah yang dulu masih zaman PJKA ya, sekolah tinggi yang kereta apian ya. Bentar ya, kita lihat.
ke-8 misalnya. Karena biasanya masa anak-anak itu makin kecil. Oh, namanya Politeknik Perkeretaapian Indonesia ya, ada di Madiun tuh. Politeknik Perkeretaapian Indonesia ya. Mungkin bisa ditambahkan ya. Pertanyaan dari siapa nih? Dari Sehingga membuat Kak Dinar ini ya, Dinar Gumelar. Nah, ada di Politeknik Perkeretaapian Indonesia ya. Di mana lokasinya? Di Madiun. Ya, mungkin nanti juga bisa ditambahkan ya di slide ini ya. Apakah itu adalah politeknik yang berbayar seperti Poltekkes, apakah itu politeknik yang emang betul-betul gratis seperti yang tadi di depan di itu kan, nanti kita tambahkan juga ya. Terima kasih Kak Dinar ya. Yang suka main game di HP ayo. Yang suka main game di HP atau ada apa lagi? Kerjain PR itu banyak. Dikerjakan sampai jam 12 baru bisa tidur. Ternyata besoknya harus bangun setengah 5 ya kan. Ada yang mau bertanya lagi Kak? Udah subuh, kemudian udah siang gitu ya, udah matahari. Tidak ada. Nah, itu udah bangun setengah 5. Tidak ada. Jadi waktu yang diperlukan untuk tidur. Tadi yang mau bertanya siapa ya? Ada. Udah mulai, meskipun tidak mengerti. Udah ya, nggak ada lagi ya. Ayo, siapa yang mau tanya nih? Izin bertanya, kasusnya boleh. Ya. Kalau untuk masuk ke kedinasan itu berarti hanya boleh milih satu ya, karena jadwalnya itu tesnya barengan, artinya nggak bisa dijadikan saya mau pilih ini nanti kalau nggak lulus nanti mau pilih yang kedinasan yang lain gitu. Betul. Jadi untuk kedinasan yang secara umum memang kita nggak bisa milih dua ya, kita hanya bisa milih kita mau kemana, apakah mau ke STAN atau mau ke STIS atau mau ke yang lain, karena jadi portal yang sama. Betul Kak Dinar ya, kecuali untuk yang Akmil dan Akpol mungkinnya tahun kemarin dia masih misah si pola penerimaannya ya, masih mandiri, mereka mandiri masing-masing. Untuk beberapa politeknik dan sekolah tinggi kedinasan yang lainnya udah dalam satu portal, artinya memang betul ya milihnya dibatasi. Gitu. Kalau tahun kemarin itu hanya milih satu aja mau kemana. Yang tahun besok kita belum tahu beritanya yang terbaru, apakah boleh milih dua misalnya, yang pertamanya ke STS dan keduanya ke STAN misalnya, karena jadwal tes yang di sananya tidak, mungkin kita belum tahu informasi lebih lanjut, cuman sementara ya betul hanya bisa milih satu aja. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Kak? Tapi ya, kalau siang kan apalagi teman-teman di rumah, teman-temannya les, pasti lesnya bukan lebih kayak aja nih, pasti lesnya banyak nih ya. Apa? Yang mau tanya lagi? Kemudian les tari, lagi kan mungkin les Jepang gitu ya, atau les itu wah banyak lagi aktivitas. Jadi manfaatkan video ya, jadikanlah video itu untuk mengembalikan kembali, merefresh kembali otak kita untuk besoknya bisa beraktivitas dengan nyaman dan ya. Nah, itu dia teman-teman, jelaskan tips menyiapkan teman-teman. Oke ya, buat alternatif teman-teman semua ya. Alternatif teman-teman yang emang ingin masuk ke kedinasan, yang emang ingin langsung dapat kerjanya lebih mudah ya. Tapi emang harus punya energi yang lebih besar untuk masuk tesnya, karena emang panjang dan terlihat susah tesnya, karena emang dibutuhkan teman-teman yang terbaik di sini ya, yang benar-benar ingin niat masuk situ, itu boleh jadi alternatif pilihan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan ya. Jadi kan dibedain ya, nggak semua kedinasan itu ikatan dinas langsung kerja, enggak ya, cuma relatif lebih gampang emang untuk kerjanya, hanya beberapa saja yang ada ikatan dinasnya gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, mungkin dicukupkan sekian ini ya, karena saya hari ini tidak ditemani oleh moderator, hanya sendiri saja di sini.